Terima kasih Tuhan untuk hari ini. Kami menyambut kebenaran-Mu. Kami siap hari ini belajar firman-Mu. Tuhan tolong dan membuat kami mengerti. Kami sambut dalam nama Yesus setiap kita yang siap mendengar dan belajar bersama. Katakan amin. Kita beri tepuk tangan dulu untuk Yesus kita yang luar biasa. Selamat pagi, shalom. Coba mungkin bisa kiri kanannya katakan selamat pagi. Tanya dulu, apa kabar? Pakai bahasa Korea juga nggak apa-apa. Annyeonghaseyo. Annyeonghaseyo. Ya. Saudara-saudara, hari ini saya akan membagikan kepada saudara sebuah topik yang kita akan belajar bersama kembali dengan sebuah topiknya Tuhan mencari buah. Tuhan mencari apa? Buah, saudara-saudara. Ya. Terima kasih dulu untuk kita semua yang hari ini boleh memberi kepada pekerjaan Tuhan. Bagaimana keramik di belakang gereja anak ya sudah dipesan ke Medan, yang granit yang terbaik kita beli untuk anak-anak, dan berharap mungkin dalam 1-2 minggu ke depan sudah bisa sampai, dan tinggal kita berdoa lagi untuk upah tukangnya, pasirnya, semennya, ya semua harus melangkah dengan iman. Saudara-saudara, saya yakin pasti Tuhan akan berkati. Setiap saudara yang sudah memberi, pasti Tuhan akan gantikan berkali lipat. Amin. Amin, saudara-saudara. Markus pasal 11, mari kita lihat bersama-sama ayat ini. Markus pasal 11 ayat 12 sampai yang ke-14, lalu ayat 20 dan 21. Perhatikan, buka Alkitab saudara, Markus pasal 11 ayat 12 sampai 14 dan kemudian ayat 20 sampai 21. Kita perhatikan ayat 12 sampai 14. Sudah dapat semuanya? Markus 11. Saya jemput kita untuk membacanya secara responsoria. Saya baca ayat yang genap, saudara-saudaraku bisa nanti baca ayat yang ganjil. Tapi ayat yang ke-20, 21 kita baca sama-sama ya. Saya mulai. Yesus mengutuk pohon ara. Keesokan harinya sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Maka katanya kepada pohon itu, perhatikan apa kata Yesus kepada pohon itu. Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya. Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20-21 sama-sama lagi. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, Rabi, lihatlah pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering. Saudara, Tuhan mencari buah, demikian topiknya pada hari ini untuk kita belajar bersama-sama. Saya bertanya kepada saudara, kalau Anda punya sebuah pohon, katakanlah itu pohon langsat, katakan itu atau pohon manggis atau durian. Yang paling sering kali kita bisa lihat itu pohon rambutan misalnya, yang banyak juga ditanam di halaman, di pekarangan rumah. Pohon mangga banyak sekarang. Saya bertanya pada saudara, kalau pohon itu yang Anda tanam begitu luar biasa, Anda pupuk bertahun-tahun, begitu banyak sekali daunnya, tapi tidak berbuah-berbuah, apa yang akan Anda lakukan dengan pohon itu? Mungkin Anda akan berkata, kubelikanlah sebuah pupuk zat yang namanya zat buahnya supaya dia berbuah. Dan Anda memberikan kepada pohon itu di bawah, ya di tanah itu Anda siram, Anda tahu bagaimana caranya pupuk itu, Anda tanamkah, Anda siramkah, menunggu supaya pohon itu bisa berbuah. Mangga yang Anda rindukan di pekarangan itu bisa berbuah.
Dan juga mungkin rambutan kayak itu Anda harapkan itu bisa berbuah. Tetapi ternyata tidak ada buahnya. Bertahun-tahun, 20 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Apa yang Anda lakukan? Pastilah Anda akan tebang. Jangankan yang begitu saudara-saudara. Saya saja ketika kami di Kanaan itu menanam pepaya. Apalah pepaya? Lalu pepaya ditanam luar biasa. 10 ditanam, 9 jantan, cuma 1 betina. Coba bayangkan, 9 jantan maksudnya apa? 9 aja yang berbunga-bunga, kita hanya bunga-bunga pepayanya. Yang satu baru ada buahnya, nunggunya lama. Alangkah nasib itu rasanya. Oh Tuhan tolong. Menunggu pepaya itu bagaimana bisa berbuah. Ternyata dia jantan. Dia bukanlah yang akan menghasilkan buah. Ada kan pohon pepaya begitu, Anda tahu kan? Apa yang Anda lakukan dengan itu? Maka biasanya karena kalau tahu itu jantan, maka selalu kami ambil daunnya. Kami makani saja, nggak ada gunanya. Biar aja dibotakkan aja, digundulkan aja di pohon, nggak ada gunanya rasanya ini. Begitu dia. Saudara-saudara, kita saja seperti, apalagi Yesus. Waktu Yesus berjalan, dia berjalan di situ. Ayat itu bilang meninggalkan Betania, dia jalan. Dengarkan, pada pasal-pasal sebelumnya itu artinya Yesus sedang melakukan banyak pekerjaan, pelayanan yang begitu padat. Wajar kalau Yesus itu lapar. Dan waktu Yesus lapar, dari jauh dia lihat pohon ara. Waduh, sudah luar biasa. Dia berjalan ke sana, dia mendekatinya dan melihat jangan-jangan ada buahnya untuk dimakan. Dari jauh kelihatan sekali daunnya, tapi nggak ada buahnya. Akhirnya Tuhan tidak menemukan buahnya. Tuhan bilang, mulai sekarang seorang pun tidak akan makan buahmu selama-lamanya. Dan keesokan harinya pohon itu kering sampai ke akar-akarnya. Artinya mati, tidak ada gunanya lagi, mati. Pohon itu tidak berbuah, nggak ada gunanya, mati aja udah gitu. Anda tahu dalam ini sebenarnya merupakan sebuah pelajaran berharga. Tuhan tidak melakukan ini serta-merta hanya dibuat sebagai gagah-gagahan saja, tidak saudara-saudara. Tuhan sedang melakukan ini, menyatakan sesuatu kepada murid-muridnya dan termasuk kepada kita para pembaca di dalam kitab Markus ini. Yang saudara-saudara harus pahami adalah pada waktu Tuhan itu lapar, mengharapkan ada buah, tetapi tidak ditemukan, itu artinya memang dirindukan orang bukan daunnya tapi buahnya. Katakan amin. Buat apa daunnya lebat tak ada buahnya? Lebih bagus tidak berdaun tapi berbuah lebat. Harusnya begitu. Nah sekarang pertanyaannya saudara-saudara, bagaimana dengan kita? Ayatnya bilang begini, kalau kita baca ini tadi kan, memang pada saat itu katanya bukanlah musim buah ara, bukan musimnya. Ada komentator atau komentari yang mengatakan bahwa yang diharapkan Yesus di sini, karena ini pada saat itu katanya memasuki musim gugur, maka yang diharapkan di situ adalah ada buah awal, di mana buah pohon ara itu kalau berbuah dia ada buah awalnya kecil, dan itu diharapkan. Belum berbuah musim tapi memulai dia akan berbuah, itu ada pohon. Dan itu Yesus, dan itu yang Yesus mau katanya. Yang buah awal itu pun tak ada. Yang kecil itu buah awal itu, belajar dia berbuah, kan biasa begitu ada buah awal itu pun tak ada. Maaf ya saudara-saudaraku, kita seringkali juga seperti itu. Daun kita aja yang lebat, buahnya tak ada. Oh Tuhan tolong. Apa maksudnya daunnya lebat? Daun lebat itu aktivitas rohaninya hebat. Kalau PA nomor 1, kebaktian hebat. Ikut ke sana, ikut ke sini, PA sana, lewat Zoom, lewat apa lagi? Menonton berbagai model pendeta-pendeta sakti mandraguna dari berbagai pelosok di seantero dunia. Melihat lewat YouTube, melihat lewat tayangan-tayangan streaming atau, dan semuanya itu kita banggakan. Apalagi di Jakarta, saya mendengar itu banyakkan orang sekarang di Jakarta saudaraku senangnya adalah ibadah online. Saya mendengar waktu kami ke sana,
Luar biasa. Anda bisa bayangkan, ada jemaat yang ribuan, ada 10.000, 8.000 sampai 10.000. Tinggal 2.500, 3.000 yang ibadah. Kemana yang hampir 5.000 itu coba? Online. Semuanya online dan senang dengan online. Dan sampai-sampai saya percaya nanti kalau dia menikah pun online. Biar tahu. Online dia di sana, dia di sini, dia di mana? Di Depok satu di mana? Surabaya. Bagaimana cara menikahkannya? Online. Terus sudah berapa banyak orang sekarang mau enak itu? Buahnya tak ada, hanya daunnya saja. Kegiatan rohaninya bagus, mantap, kelihatan dari luar. Sementara Tuhan mencari apa? Buah, bukan daun. Tuhan mengutuk pohon ara. Pohon ara itu bukan sekedar hanya ditaruh atau dituliskan dalam Alkitab tanpa sebuah maksud. Seringkali para penulis kitab Injil sinoptik, Matius, Markus, Lukas, iya, dituliskan sesuatu di situ seringkali merupakan sesuatu sindiran kepada seorang atau kepada orang tertentu. Sindiran itu biasanya ditaruhkan Tuhan kepada orang-orang Israel yang sebenarnya umat pilihannya. Pohon ara di situ apa sebenarnya? Kenapa Tuhan kutuk pohon ara? Dalam Alkitab ada beberapa jenis pohon yang seringkali dituliskan. Satu pohon anggur, ya kan? Yang kedua pohon ara. Ada lagi katanya biji sesawi. Pohonnya. Nah, ara ini apa maksudnya? Saya jemput kita melihat dulu Hosea 9 ayat 10. Mari kita perhatikan ayat ini. Hosea 9 ayat 10. Hosea 9 ayat 10. Seperti buah-buah anggur di padang gurun, aku mendapati Israel dahulu. Hosea 9 ayat 10. Lalu seperti buah sulung sebagai hasil pertama pohon ara, aku melihat nenek moyangmu. Jadi sebenarnya pohon ara itu sebuah simbol bagi orang Israel yang merupakan orang yang disebutkan Tuhan nenek moyangnya. Tetapi mereka itu telah pergi. Nah ini, mereka itu telah pergi kepada Baal Peor dan telah membaktikan diri kepada dewa keaiban, sehingga mereka menjadi kejijikan sama seperti apa yang mereka cintai itu. Jadi pohon ara adalah simbol daripada orang Israel, bangsa Israel itu sendiri, di mana mereka sering sekali memang melakukan penyembahan berhala dan tidak setia sama Tuhan. Sehingga Tuhan sedang berkata kepada orang Israel, pohon ara, kau tidak berbuah orang Israel. Kau itu sebenarnya orang yang banyak seperti sebuah pohon yang daunnya rindang, banyak sekali daunnya. Luar biasa aktivitasmu, ke bait Allah kau selalu menyembah aku, kau kelihatannya, tapi buahnya nggak ada. Buahnya itu sama sekali tidak ditemukan. Saudara-saudara, ini juga merupakan sebuah catatan penting, teguran bagi kita umat Tuhan. Berapa banyak orang yang sebenarnya hanya berdaun saja yang banyak, tapi buah tidak ada. Ataupun mungkin kalau dia berbuah ara, apa yang terjadi? Kita lihat lagi Yeremia 24. Pelan-pelan. Mari kita lihat Yeremia 24 ayat 1 sampai yang ke-10. Yeremia 24 ayat 1 sampai dan ke-10. Lihatlah, Tuhan memperlihatkan kepadaku 2 buah keranjang pohon ara berdiri di hadapan bait Tuhan. Hal itu terjadi sesudah Nebukadnezar Raja Babel mengangkut ke dalam pembuangan Yekonya bin Yoyakim Raja Yehuda beserta para pemuka Yehuda, tukang dan pandai besi dari Yerusalem, dan membawa mereka ke Babel. Ada 2 buah keranjang buah ara, 2 keranjang buah ara, dan 1
Katanya apa? Ayat yang kedua, keranjang yang satu berisi buah ara yang sangat baik seperti buah ara bungaran, tapi keranjang yang lain berisi buah ara yang jelek, yang tak dapat dimakan karena jeleknya. Saudara-saudara, ada dua jenis buah ara. Mungkin bisa berbuah. Yang pertama tidak berbuah, langsung tidak ada artinya, lebih bagus mati saja. Tapi ada yang berbuah, mungkin buah ara jenis yang pertama baik, yang kedua jelek, tidak bisa dimakan karena jeleknya. Ayat yang keempat, saya lompat saja yang keempat karena waktu kita ya. Ayat yang keempat, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, beginilah firman Tuhan Allah Israel, sama seperti buah ara yang baik ini, demikianlah aku akan memperhatikan untuk kebaikannya orang-orang Yehuda yang kubawa dari tempat ini ke dalam pembuangan ke negeri orang-orang Kasdim. Itu berbicara tentang kebaikan Tuhan yang bisa dinikmati orang, dilihat orang. Ingat ya saudara-saudara, hidup ini diperbaharui. Hidup ini begitu kita mulai rubah, orang lain bisa melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Anda percaya kan? Anda kadang-kadang tidak perlu nginjil terlalu banyak, tapi orang bisa lihat kebaikan Tuhan. Anda susah lah, Anda banyak persoalan lah, tapi anehnya ada yang dilihat orang dalam hidup saudara. Ternyata hidup saudara itu mengandung kebaikan Tuhan dalam hidup saudara. Wah, itu luar biasa sekali. Buahnya itu buah yang baik sekali. Nah, buah itu selalu dikecap orang, betul nggak? Dinikmatin orang yang baik buahnya. Tapi kalau buah yang jelek, apa itu? Ayat yang ke-8, saya lompat lagi. Tapi seperti buah ara yang jelek itu, yang tak dapat dimakan karena jeleknya, sungguh beginilah firman Tuhan, demikianlah aku akan memperlakukan Zedekia raja Yehuda beserta para pemukanya dan sisa-sisa penduduknya saya masih tinggal di negeri ini, dan orang-orang yang menetap di negeri Mesir. Bagaimana Tuhan memperlakukan Zedekia? Zedekia itu dicungkil matanya oleh Tuhan, oleh Raja Babel itu dan anak-anaknya juga. Dipermalukan saudara-saudaraku. Mengerikan. Itulah buah ara yang jelek. Dipermalukan, kita itu dilihat orang kelihatan begitu baik, subur, begitu luar biasa daunnya, dan buahnya itu jelek. Saya tanya pada saudara, pernahkah Anda makan mangga atau kue ini yang jelek? Tahu yang jelek? Kue ini yang jelek tahu? Hah? Dari berbagai sisi dipotong. Dari berbagai sisi, disitulah ulatnya. Kita mau ambil set dari sini, mau kita makan, dah keluar ulatnya. Tutup, putar dari sini, ini lagi, nagule. Dua pula di sini lagi. Putar lagi ke sini lagi, set lagi. Bayangin semua sisi, apa yang Anda lakukan? Buang kan? Itulah jelek. Ada orang gitu luar, dilihat dari sisi bagaimana dia mengatur keuangan. Dah sulah. Tuhan, hancur. Dilihat dari sisi yang lain, bagaimana dia dengan suaminya. Nagule, baku hantam. Selalu suaminya pegang sapu, dia pegang tongkat. Tengok lagi dari sisi, dari semua sisi orang melihat nggak ada yang bagus dalam hidup kita. Alangkah sedihnya, bukan? Semua jelek yang dilihat orang tentang kita. Semua jelek apa yang orang lain itu lihat tentang hidup ini. Jelek dan jelek dan jelek semuanya. Apa yang Anda bisa mau nyatakan kepada orang? Nggak bisa menikmati, bukan? Nah, dalam kehidupan ini Anda harus menghasilkan buah yang baik. Katakan amin. Buah itu apa? Dalam rohani yang sering diambil itu, buah itu apa? Buah itu biasanya di dalam Alkitab ada 3 jenis. Satu, namanya buah pertobatan. 2, buah roh. Buah roh itu apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, habaran, kan gitu kan? Kelemah lembutan dan penguasaan diri. Itulah dia. Buah-buahnya muncul. Dan yang ketiga adalah buahnya itu adalah jiwa-jiwa orang-orang yang kita layani, orang-orang yang kita
doakan, yang kita kunjungi, kemudian mereka pun bertobat. Luar biasa. Dan untuk berbuah tidak tergantung musimnya. Haleluya. Lihat tadi pohon ara tadi belum bermusim pun tetap dia harus berbuah, dituntut Tuhan. Doa luar biasa sekali Tuhan itu. Anda dan saya diharapkan oleh Tuhan untuk terus berbuah walaupun tidak musimnya. Tahu kadang-kadang orang Kristen sekarang berbuah itu waktu musimnya. Kapan? Hah? Lagi banyak uangnya, lagi gembira dia. Rajin dia mengunjungin orang, rajin dia mendoakan orang. Lagi banyak kefengnya. Begitu musim paceklik, harga BBM naik, tiarap dia. Aduh, tidak ada gunanya lagi aku berdoa. Tidak ada lagi gunanya aku mengapain orang. Ada musimnya. Coba saya tanya, Anda musim apa sekarang? Hah? Musim durian? Oh Tuhan tolong. Saat musim durian apa yang Anda lakukan? Sungguh-sungguh setia sama Tuhan kah? Sebentar lagi tak ada lagi musim buah-buahan. Sudah selesai. Menunggu lagi biasanya kita bulan 12. Bulan 12 itu baru nanti biasanya ada lagi yang namanya musim durian lagi. Itu musim, tapi saya mau beritahu, kita sebagai anak-anak Tuhan harus tetap menghasilkan buah terus menerus. Tidak berhenti. Amin. Mau musim apa saja kita harus tetap berbuah. Mari kita lihat saudara-saudaraku, Yohanes pasal 15. Saya akhiri. Kita akhiri bersama hari ini ya. Yohanes 15 ayat yang ke-16. Bagaimana Anda mengerti? Adakah yang stres dengar khotbah ini? Tidak ya? Haleluya ya saudara. Terlalu beratkah? Tidak ya? Oh haleluya. Terlalu tinggikah bahasa yang kupakai? Tidak ya? Oh puji Tuhan. Oke. Yohanes pasal 15. Mari temukan ayat ini lagi untuk kita belajar. Ayat yang ke-16. Dikatakannya apa di situ? Baca sama-sama. 2, 3 ya. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Wow, menarik sekali. Bukan kamu yang memilih aku, kata Yesus. Bukan kamu, bukan kita yang memilih Yesus, tapi Yesuslah yang memilih kita. Dan Yesus kita telah menetapkan kita. Kata menetapkan dalam bahasa pemerintahannya artinya SK. Katakan dengan saya SK. Ada SK dari Tuhan, dari surga. Ditetapkan Anda, ini SK-mu. Ngapain? Tuhan bilang pergi. Katakan bersama dengan saya, pergi. 2, 3 ya. Ngapain kau pergi? Menghasilkan buah. Kadang istri juga bisa bilang, Pak, pergi. Tapi bukan entah kemana-mana. Ngapain? Hasilkan buah. Menghasilkan buah, buahnya tetap. Lihat baik-baik. Jadi kalau begini, buah yang tetap itu begini. Kalau Anda menghasilkan buah dalam hidup saudara, itu misalnya Anda belajar untuk menghasilkan buah kesabaran, maka itu tetap dalam saudara belajar tekun untuk sabar. Tetap Anda mengerjakan sampai Anda melihat hasilnya. Anda memang menang dalam kesabaran. Kalau Anda ini seorang yang selalu kehilangan sukacita karena masalah damai sejahtera Anda hilang, tapi buah-buah itu keluar dalam hidup Anda. Anda belajar untuk damai dengan semua apa yang terjadi sekeliling Anda. Anda tidak terganggu. Dan itu perlu dilatih untuk dikeluarkan buahnya. Ingat, buah tidak datang dengan sendirinya. Dia ada prosesnya, bukan? Bertumbuh. Kalau pohon itu gimana? Ditanam, lalu tumbuh, kemudian besar, daunnya lebat, lalu berbuah. Kita pun harusnya seperti itu.
Diberi makan tiap minggu lewat firman Tuhan. Ada sel grup lagi, diberi makan lagi. Firman ditaburkan. Kemudian Anda tumbuh, disirami dengan doa-doa terus. Naik dan tumbuh, dan akhirnya Anda menjadi pelayan Tuhan. Anda menghasilkan buah. Buahnya itu harus tetap. Apalagi buah yang tetap. Buah yang tetap itu adalah jiwa-jiwa. Jadi ada buah pertobatan, ada buah yang namanya buah roh, ada juga buah yang namanya jiwa-jiwa. Ada orang-orang yang kita layani, doakan, kunjungi, ajak. Dan waktu dia datang ke ibadah, lalu dia bertobat sungguh-sungguh, lalu dia mencari Tuhan sungguh-sungguh, itu artinya buahmu yang tetap. Haleluya. Buah Anda harus tetap, jangan tidak berbuah. Jangan mikirin diri sendiri. Saya tanya pada saudara, kalau satu saat Anda dapat, ya katakanlah sedikit rezeki, dapat THR lah misalnya, gaji ke-13, ulang tahun lah misalnya lagi, Anda bergembira atau tidak? Bergembira kan? Tapi pertanyaan saya, apakah surga bergembira? Bergembirakah surga itu? Bertempik sorakkah malaikat di sana? Enggak. Cuman Anda saja yang bergembira, dan keluarga besar Anda, mertua Anda bergembira. Karena dia langsung berpikir, puji Tuhan, maka uang sirihku pun akan ditambahkan sama menantuku. Kan begitu. Itu hal yang bergembira di situ. Apakah malaikat di surga bergembira? Enggak. Enggak. Nah, kenapa orang seringkali nggak bergembira dalam hidupnya? Coba, seringkali nggak senang, nggak bergembira gitu ya. Baktian nggak senang dia gini. Dia nyanyi, doa, nggak firman Tuhan. Tapi dia nggak ada apa-apa. Dia nggak gembira sebenarnya, dia santai. Anda tahu jawabannya? Kemungkinan dia belum punya buah tetap. Kalau orang sudah berbuah tetap, dia pasti girang. Karena ada perubahan dalam hidupnya. Ngerti nggak saudara-saudara? Dia bersemangat. Ada sesuatu yang berbeda dalam hidupnya. Buahnya harus tetap. Lihat ayat selanjutnya itu. Lihat ayat selanjutnya. Katanya apa? Supaya. Lihat, supaya apa? Apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ini yang disebut syarat, salah satu syarat doa dijawab. Bagaimana salah satu syarat doa dijawab? Berbuah tetap dulu. Bukan terbalik, bukan dijawab Tuhan dulu doaku, baru aku berbuat tetap. Salah, terbalik itu. Ayatnya tidak bilang demikian. Anda harus menghasilkan buah, buahmu itu tetap. Di mana buah itu tetap? Itulah jiwa-jiwa yang engkau ajak. Coba dalam Lukas 15, Anda bisa melihat di situ ada 3 perumpamaan. Ada perumpamaan domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Lukas 15. Domba yang hilang, ada seorang gembala, dombanya tidak kelihatan 1. Jumlah dombanya 100. Maka dia akan meninggalkan yang 99 dan pergi mencari yang 1, domba yang hilang itu. Apa yang terjadi? Waktu dia temukan domba yang hilang itu, dia panggil orang-orang yang bergembira bersama dia. Kenapa? Dombaku yang tadinya kupikir hilang sudah kembali. Dan Lukas 15 ayat yang ke-7 saja. Lukas 15 ayat yang ke-7 saja. Dikatakan dalam Lukas 15 ayat yang ke-7, apa katanya? Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga karena satu orang berdosa yang bertobat. Jadi karena satu orang yang bertobat, sukacita itu surga. Oh saudara-saudara, dengarkan saya.
Anda sudah diselamatkan? Haleluya. Ini aku kasih tahu penting ini. Anda sudah diselamatkan dan Anda bersuka cita. Anda bernyanyi dengan semuanya ini, bersuka cita. Oke? Bersuka cita. Saya tanya, apakah di surga itu bersuka cita juga? Iya, tapi ada tapinya. Kalau Anda tidak mencari domba yang hilang itu di luar sana, saudaramu itu, atau masihkah kau ingat minggu yang lalu siapa yang di sampingmu ikut kebaktian? Hah? Masihkah kau ingat dan kau lihat sekarang dia ada nggak dia sekarang ini di kira-kira di dalam gereja ini? Ada nggak? Mungkin dia terhilang dalam 1-2 minggu ini. Mungkin dia sudah mulai bingung gimana arah tujuannya. Tapi kemudian Anda pergi ke sana meninggalkan ini semua. Tinggalkan ini kawan-kawan yang sudah selamat ini. Pergi di sana, cari dia. Tanggung jawab kita ternyata. Pergi lalu membawa dia, doakan dia, kemudian kunjungi dia, ajak dia, dan kemudian dia datang kembali dan dia mengakui semua di hadapan Tuhan dan dia sungguh-sungguh. Ingat baik-baik, apa kata Alkitab? Sukacita di surga itu luar biasa, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar. Lebih daripada 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Anda di sini sudah diselamatkan. Sukacita kita dengan semua alat musik tadi. Bayangin pemimpin pujian dia luar biasa. Nyanyi-nyanyi, lompat-lompat kita. Walaupun dia kecil, mungil, tapi powerful sekali suaranya. Anda bergembira, Anda senang melihat pemain drumnya. Perempuan apa laki-laki tuh ya? Perempuan apa laki-laki? Ternyata perempuan ya, luar biasa ya. Ternyata pemain drum perempuan. Berarti kalau begitu istriku pun bisa main drum. Karena perempuan. Anda cuma melihat itu, Anda bergembira melihatnya. Dengarkan saya baik-baik. Orang yang sudah tidak datang lagi ke gereja, tanggung jawabmu dan saya untuk datang, doakan, kunjungi dan ajak dia. Dan begitu dia kembali, dengarkan baik-baik. Sukacita surga lebih lagi daripada sukacita kita hari ini. Halo, lebih lagi sukacita di surga itu daripada kita nyanyi-nyanyi tadi. Bukan berarti surga tak bersukacita, tapi kata ayat ini lebih daripada sukacita. Lebih daripada berarti melebihi. Makanya saya percaya begini. Kalau ada satu orang di sana bertobat, orang yang berdosa dibawa dan dia datang ke girang bersukacita, saya yakin orang yang membawanya pasti bersemangat. Orang yang membawanya pasti melihat sampingnya, dia pasti semangat, dia pasti bilang, "Kami mendoakanmu, jangan khawatir, Tuhan menolongmu." Itu berarti sukacita di surga. Dia pun akan dapat sebuah sukacita yang dari surga itu turun atasnya melihat orang ini bertobat. Dan menurut ayat Yohanes 15:16 tadi apa? Kau berdoa untuk kebutuhanmu, dijawab Tuhan setelah kau ada ini buahmu tetap. Kau mengerti enggak? Ada yang enggak ngerti juga kulihat. Mengertikah? Abu tuh badada. Gimana? Pecah di hati? Halo. Saya berharap Anda sadari ini. Jangan cuma mikirin dirimu saja. Kenapa nggak dikunjungi ya? Kenapa nggak datang mereka mengunjungi aku? Bayangkan tim kunjungan pun datang mengunjungi Anda, tapi Anda nggak datang. Mungkin 2-3 kali lagi dikunjunginya lah baru aku ke gereja. Akhirnya tim kunjungan tadi pun tak gereja-gereja dan perlu dikunjungi lagi. Karena stres gara-gara melihat kau. Mengapa begitu? Karena kau cuma memikirkan dirimu sendiri. Kau tidak bergirang, kau tidak bersemangat dalam hidupmu. Karena kau tidak peduli dengan satu orang yang berdosa di sana. Kau nggak punya kekuatan, kau nggak punya semangat. Makanya nggak heran, begitu-begitu saja hidupmu. Doamu itu saja. Dan yang paling aneh lagi, menunggu selalu Tuhan tolong saya, baru saya berbuah. Menunggu. Kalau dibilang, ayo kita doakan si Anu, kita kunjungi. Ngapain kita doakan? Ngapain kita kunjungi? Kita juga perlu dikunjungi. Kita pun nggak beresnya.
Hei, salah pemahamanmu itu Bapak Ibu. Salah cara berpikirmu. Lalu kemudian kau berdoa-doa nungging-nungging, Tuhan tolong, Tuhan, Tuhan tolong, Tuhan. Sampai menjerit-jerit. Enggak juga rasanya jawab Tuhan. Enggak datang-datang jawaban itu. Karena syarat, salah satu syarat menurut Yohanes 15 ayat 16. Berbuah tetap kau dulu. Barulah apa yang kau minta kepada Bapa dalam nama Yesus diberikannya kepadamu. Ingat baik-baik. Bukan diputar. Dapat dulu apa dari Yesus, baru saya berbuah. Baru saya ngunjungin orang. Baru saya mendoakan orang. Baru saya ajak orang. Untuk apa saya ajak orang? Untuk apa saya kunjungin orang? Aku pun masih belum beres ya. Udahlah di rumah saja. Menunggu siapa yang mengunjungi. Ya ampun. Cara berpikir itu, cara berpikir, maaf ya, manusia yang egois. Hanya mikirkan dirinya sendiri. Dia nggak pikirkan yang lain. Lalu mulai berkata lagi, itu bukan tugas kita. Itu tugas Pak Pendeta, itu tugas Pak Gembala itu. Kita ini apalah, kita ini hanya cacing-cacing di hadapan Tuhan. Masya Allah. Kau bilang kau cacing, menghina Bapa di surga. Kalau kau cacing, Bapa di surga Bapak cacing, tahu nggak? Jangan jadi bodoh lah. Come on, ayo. Ada lagi yang bilang, siapa yang khotbah hari ini? Siapa yang khotbah? Kemana Pak Gembala? Teluk dalam. Gak usah gereja lah. Kenapa? Gak beresin khotbah itu, gak bagus. Mau kusepakkan aja manusia begitu. Mau kusepakkan aja betul, kusalibkanlah kau. Aku ini satu, kalau bisa dibelah pun dari sana bisa kubelah. Sana lagi, sini lagi. Lihat tadi dari Bapak Amaina Yayu bilang, Pak, sekarang yang di Sirombo, di Lahem itu Pak mencari-cari Bapak. Ternyata Bapak dikenal orang di sana. Dan Pak kalau bisa Bapak datanglah ke Sirombo. Persekutuan itu yang sudah kita buka akan ramai Pak. Mereka nunggu Bapak datang. Harus Bapak lah datang. Lah, macam mana mesti aku yang datang baru ramai? Hah? Emangnya kalau Ina Iin ke sana nggak ramai rupanya? Hah? Halo? Bagaimana kira-kira? Kalau Amanola yang di sana nggak rame, Amanola di sana nggak rame. Hah? Saudara-saudara, kita salah. Kita mengandalkan seorang hamba Tuhan modelnya kayak saya. Apalah aku ini? Nggak ada apa-apanya. Coba ini, sebentar lagi saya harus pergi lagi. Kemana? Ya minggu depan masih saya di sini. 2 minggu lagi, ya masih saya di sini. Oktober sudah berangkat, akhir bulan sudah berangkat. Kongres kita yang ada di Surabaya, berangkat lagi. Seminggu lagi di sana paling tidak. Lewat lagi mungkin 1 atau 2 kali hari Minggu. Lalu pertanyaan saya, kemana Anda? Hah? Mana Pak Gembala? Mana dia? Intip lu rumahnya, ada nggak dia? Mobilnya ada nggak? Oh tidak ada Pak Gembala ya? Memang Pak Gembala ini ditinggalkannya selalu sedomba-domba, entah kemana dia. Mau kusiramlah kau betul. Kau pikir aku main-main apa? Banyak yang harus dikerjakan, banyak sekali. Coba ini hari ini, habis ini baptisan kita di belakang. Itu bahasa daerah Nias yang di atas yang ibadah. Itu ada yang udah selesai pengajaran, dibaptis hari ini. Habis dibaptis kemana lagi saya? Itu Kodim, belakang Kodim saya harus melayani lagi. Tadi saya ditelepon lagi. Jam 5 atau jam 6 saya harus ketemu dengan apa? Pak Bupati Nias Utara menghubungi saya lagi. Pak, ada yang perlu kita doa. Bantu Pak. Siap. Petunjuk, saya bilang. Kenapa Bapak? Aku yang minta petunjuk sama Bapak katanya. Ya enggak, petunjuk Bupati. Apa petunjuk? Banyak saudara-saudara. Belum lagi malam. Aduh Tuhan. Dan kadang istriku bilang, Pak, kenapa lah kau tidur selalu lama kali Pak? Aku duluan tidur. Maksudnya sama tidurnya. Depan laptop aku begini. Kayak tadi malam. Mau khotbah itu saudara. Lihat laptop lagi, dengerin doa lagi. Oh haleluya. Oh ayatnya. Iya betul, ini ayatnya. Iya betul Tuhan, iya betul. 1:30 baru tidur.
Kau pikir enak hidup ini? Yang namanya jadi gembala hanya sendiri yang terus diharapkan? Enggak bisa. Enggak mungkin. Anda harus berjuang untuk Anda bisa menjangkau jiwa-jiwa. Itu yang membuat Tuhan bersuka cita. Bukan saya, bukan. Anda lakukan, Anda mengerjakannya untuk saya. Bukan, untuk Tuhan. Engkau akan menerima hasilnya. Hei, halo. Ada dulu orang di jemaat ini, dulu, tapi dia pergi dia, nggak lagi dia. Apa dibilangnya dulu? Gak usah kita apakan kali Pak bangun tuh. Dia nanti lebih terkenal. Kita mungkin capek-capek kita melayani. Dia nanti terkenal, kita nggak terkenalnya. Ini manusia otaknya udah otak di mana ya? Aku nengok manusia begitu, menggemaskan. Bukan saudara-saudara. Anda berbuah untuk tujuan hidup Anda juga. Karena itu pesan kebenaran bagi kita. Haleluya. Amin saudara-saudara. Jadi itulah sukacita. Domba yang hilang. Dirham yang hilang bagaimana? Dalam Lukas 15. Dirham tahu dirham itu keping perak begitu. Hilang satu. Dicari-cari. Perempuan yang kehilangan dirham, perempuan. Kata Lukas 15 itu, kalau Anda baca ayat 10, itu perempuan, perumpamaan dirham. Perempuan itu simbol dari gereja. Gereja mencari dirham yang hilang itu. Yang berharga itu dicari, tanggung jawab kita kalau ada yang hilang. Kembali lagi ayat 10, begitu ditemukan, aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Hei saudara-saudaraku, ayolah. Sangat ada sukacita besar, malaikat-malaikat bersukacita. Sekali lagi, kalau engkau ulang tahun, kalau kau dapat THR, kalau kau naik gajimu, kalau dapat berkat, saya percaya nggak ada itu malaikat di surga bersorak-sorai, nggak ada. Cuman engkau saja dan keluarga besarmu. Tapi kalau engkau melayani satu jiwa itu, tanggung jawab dia hilang, tanggung jawabmu, dan coba bagaimana mencari, bagaimana mendoakannya, bagaimana dia membawa kembali ke gereja, kembali lagi ke komunitasnya. Maka itu membuat malaikat-malaikat Allah bersorak-sorai. Akhirnya, harapan besar saya dengan firman ini, biarlah Anda semua mengambil hikmah yang paling penting dalam hidupmu. Jangan lagi menjadi orang yang selalu hanya memikirkan diri sendiri. Haleluya. Amin. Amin saudara-saudaraku. Pikirkan siapa. Kalau komsel Anda di dalam komsel, Anda pikirkan siapa yang belum datang. Kemana dia. Doakan dia. Layani lagi. Kunjungi lagi. Ajak lagi. Begitulah dia memang. Begitu dia duduk bersama saudara. Dan dia kembali ke dalam Tuhan. Dia mencari Tuhan sungguh-sungguh. Maka satu orang berdosa bertobat. Malaikat di surga bersorak-sorai. Mari kita beri tepuk tangan pada Yesus kita yang ajaib. Terima kasih Tuhan. Taruhkan di dalam hati kami sebuah hati yang beban untuk saudara-saudara yang terhilang. Taruh di dalam hati kami Tuhan, hati yang mengasihi jiwa-jiwa yang belum diselamatkan. Taruhkanlah hatimu di dalam hati kami Tuhan, supaya kami semua mengambil sebuah tanggung jawab, bahwa kami harus bertanggung jawab mencari mereka yang terhilang. Tuhan, ingatkanlah gerejamu ini, ingatkanlah gerejamu, supaya semua kami mengambil sebuah tanggung jawab ini. Tuhan tolong kami, untuk kami bisa melakukannya. Kami semua mampu mempraktekannya dalam hidup kami. Terpujilah namamu ya Tuhan. Kami serahkan seluruhnya hidup kami dalam tangan pengasihan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita beri tepuk tangan. Mari kita serahkan.